Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bitaria Diziga, peserta Sekolah Paralegal tingkat 1 tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai materi paralegal pada pertemuan ke-6 sesi ketiga, yaitu terkait dengan pemeriksaan banding gugatan perceraian Islam di Pengadilan Tinggi Agama. Dan juga di dalamnya nanti akan kita bahas secara singkat bagaimana kuasa hukum pada perkara mengajukan banding dan contoh amar putusan serta dasar hukum yang digunakan. Yang pertama yang kita bahas adalah fungsi paralegal dalam pemeriksaan banding gugatan perceraian Islam di Pengadilan Tinggi Agama ialah yang pertama adalah sebagai berikut. Paralegal bertugas untuk penyusunan dokumen, yaitu paralegal membantu menyusun berkas-berkas yang diperlukan untuk proses banding serta mempersiapkan argumentasi hukum, kronologi peristiwa, dan juga bukti-bukti yang relevan. Berikutnya ialah administrasi pengadilan. Administrasi pengadilan ini ialah paralegal mengurus administrasi yang terkait dengan pengajuan banding, seperti mengisi formulir yang diperlukan, memastikan semua dokumen telah lengkap, dan menyerahkan dokumen tersebut ke pengadilan. Seterusnya adalah penelitian hukum. Paralegal ini juga dapat melakukan penelitian hukum yang mendalam untuk mencari preseden atau keputusan pengadilan yang relevan dengan kasus yang sedang diajukan atau banding. Seterusnya, komunikasi dengan klien. Komunikasi dengan klien ini maksudnya adalah paralegal menjaga komunikasi dengan klien untuk memberikan informasi mengenai perkembangan kasus, menjawab pertanyaan klien, dan memberikan penjelasan mengenai prosedur banding yang dilakukan. Seterusnya adalah persiapan sidang. Dalam persiapan sidang ini, paralegal membantu kuasa hukum mempersiapkan sidang banding, termasuk menyusun daftar pertanyaan dan saksi serta argumen yang akan disampaikan di persidangan. Berikutnya yang kedua yang mau kita bahas adalah prosedur kuasa hukum dalam mengajukan banding. Dalam prosedur kuasa hukum dalam mengajukan banding ini adalah ada beberapa hal yang dijelaskan di sana. Yang pertama ialah pemberitahuan banding. Pemberitahuan banding ini adalah kuasa hukum harus menyampaikan pemberitahuan banding kepada pengadilan agama yang mengeluarkan putusan awal. Pemberitahuan ini biasanya harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah putusan pertama dikeluarkan, misalnya 14 atau 30 hari. Berikutnya yaitu menyusun memori banding. Setelah pemberitahuan banding, kuasa hukum menyusun memori banding yang berisi alasan-alasan mengapa putusan pengadilan pertama dianggap keliru atau tidak adil. Memori ini harus memuat argumen hukum yang dapat mendukung banding yang akan dilakukan. Berikutnya adalah pengajuan berkas banding. Dalam pengajuan berkas banding ini, memori banding bersama dengan dokumen pendukung lainnya diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diperiksa oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi. Berikutnya adalah sidang banding. Dalam sidang banding, kuasa hukum akan menyampaikan argumen mereka di depan majelis hakim, mengajukan bukti tambahan jika diperlukan, dan mungkin juga memanggil saksi-saksi baru atau saksi-saksi yang sudah ada dalam memberikan keterangan tambahan. Berikutnya adalah amar putusan. Pada amar putusan ini adalah setelah semua bukti dan argumen disampaikan, majelis hakim akan mengambil keputusan. Amar putusan ini akan menentukan apakah banding diterima dan putusan pengadilan pertama dibatalkan atau diubah, atau apakah banding ditolak dan putusan pertama tetap berlaku. Berikutnya yang akan kita bahas adalah contoh amar putusan dan dasar hukumnya. Amar putusan itu yang pertama, menerima permohonan banding dari pembanding tergugat dan seluruhnya. Yang kedua, membatalkan putusan Pengadilan Agama nomor 123 PDT J garing 2000 PA ABC tanggal 10 Januari 2024. Yang ketiga, mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan yang kedua, menghukum
penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan. Berikutnya dasar hukum yang dapat digunakan dalam pengajuan banding ini di pengadilan negeri, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat pada pasal 54 sampai dengan pasal 60 mengatur tentang prosedur banding dalam perkara perdata agama. Yang kedua, Peraturan Mahkamah Agung atau Perma, contohnya Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang juga dapat relevan dalam beberapa aspek proses perceraian. Yang ketiga, hukum acara perdata. Hukum acara yang berlaku secara umum di Indonesia seperti Herzion Indonesia atau RGB, yang menjadi dasar hukum dalam prosedur banding yang akan dilakukan. Pada kesimpulannya adalah paralegal berperan penting dalam mendukung kuasa hukum dan memastikan semua prosedur administrasi serta dokumen terpenuhi, sementara kuasa hukum berperan utama dalam menyusun dan menyampaikan argumen hukum serta strategi di persidangan banding yang dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.